Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, saat ini kita memasuki pertemuan kelima ya di perkuliahan manajemen pemasaran. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni perihal bagaimana menganalisis pesaing. Nah, dalam dunia pemasaran ya, selain kita harus memahami terkait bagaimana menganalisa lingkungan pemasaran, kemudian pasar konsumen dan juga pasar bisnisnya, maka kita pun juga harus mengenal siapa itu pesaing, kemudian ataupun kompetitor ya, dan bagaimana mengidentifikasi dan juga menganalisanya. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Di antaranya yakni adalah cakupan topik pada pertemuan kali ini yakni perihal bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis pesaing ya. Kemudian dilanjutkan dengan strategi kompetitif bagi pemimpin pasar atau market leader. Kemudian selanjutnya yakni mengenai orientasi bisnis pada pesaing dan juga pelanggan. Nah, manakah di antara yang dipilih ya bagi perusahaan, apakah berorientasinya ini pada pesaing ataukah orientasinya pada pelanggan. Jadi ini rekan-rekan sekalian topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama yakni perihal bagaimana mengidentifikasi pesaing ya. Kita harus paham bahwasanya pesaing adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Nah, itu jadi dianggap sebagai pesaing atau kompetitor dalam dunia bisnis. Tentu saja ya, dalam suatu lingkup bisnis atau dalam suatu industri dan sektor tertentu pasti akan ditemukan perusahaan yang lain ya, yang memproduksi produk yang sama seperti halnya yang kita produksi. Itu sudah menjadi hal yang wajar, dan dalam dunia bisnis ini persaingan atau munculnya pesaing itu sudah menjadi hal yang wajar. Namun bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik, yakni harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi dan juga menganalisis pesaing dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pesaing tersebut atau kompetitor tersebut. Oke, kemudian pertumbuhan yang tinggi ya, bahwasanya dengan inovasi nilai ya akan menggambarkan bagaimana perusahaan dapat memasuki pasar baru yang meminimalkan persaingan dari perusahaan lain. Nah, pastinya ya kita jika ingin bisa dengan leluasa untuk melemahkan pesaing ataupun menghadapi pesaing ya yang ada dalam industri yang sama begitu, maka kita harus bisa menciptakan value itu, menciptakan nilai. Nah, dengan apa? Dengan inovasi-inovasi dan juga pastinya kreativitas pada produk yang kita ciptakan atau produk yang kita hasilkan. Nah, perlu diketahui pula bahwasanya setelah mampu mengidentifikasi, maka selanjutnya perusahaan harus bisa menentukan strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi setelah kita tahu nih, siapa sih itu pesaing kita? Nah, yang dimaksud dengan kompetitor itu bagaimana? Ataukah kompetitor yang masuk ke dalam ranah industri kita atau sektor di produk yang sama ya, atau yang menjadi pesaing bagi perusahaan kita itu siapa? Setelah mengetahui itu ya, maka kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, yakni adalah bagaimana menganalisa pesaing tersebut dengan menentukan strategi ya, kemudian tujuan ya, dan juga kekuatan serta kelemahan dari pesaing tersebut atau kompetitor tersebut. Oke, maka bagaimana menganalisa pesaing tersebut ya, yakni dengan menentukan strategi, kemudian tujuan ya, kekuatan dan juga kelemahan dari pesaing. Nah, apa strategi yang telah dilakukan atau strategi yang telah diterapkan oleh pesaing itu? Kemudian tujuannya apa sih? Mengapa mereka menciptakan produk tersebut? Apa yang ingin dicapai dari penciptaan produk tersebut? Padahal produk tersebut misalkan sudah ada nih di pasar itu banyak dengan berbagai merek. Nah, namun mengapa pesaing masih menginginkan untuk menghasilkan produk tersebut? Nah, kemudian diantaranya yang lain adalah kekuatan dan kelemahan dari pesaing tersebut. Nah, ini rekan-rekan sekalian untuk strategi awal ya,
dalam bagaimana kita bisa menganalisa pesaing ataupun kompetitor di sekitar kita, terutama di sektor ataupun industri yang sama dalam menciptakan produk yang sama begitu. Terkait dengan strategi ya, nah, kita harus paham bahwasanya ada yang disebut sebagai kelompok strategis. Nah, siapa sih atau apa sih yang dimaksud dengan kelompok strategis itu? Ialah sekelompok ya perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Jadi yang dianggap sebagai kelompok strategis ini adalah sekelompok dari perusahaan yang melakukan ya ataupun melaksanakan strategi pemasaran yang sama. Ya, walaupun itu dalam sektor yang sama, dalam industri yang sama, namun mereka menerapkan strategi yang sama. Itu yang disebut sebagai kelompok strategis. Adapun ya penentuan kelompok strategi ya ini didasarkan pada kualitas produk dan tingkat integrasi vertikal. Nah, pastinya ya mengapa mereka mau ataupun mengapa mereka ingin untuk menerapkan strategi yang sama pada industri yang sama atau pada sektor yang sama. Nah, karena mereka menganggap bahwasanya mereka memiliki kualitas produk yang sama. Nah, maka tidak segan-segan nih, saya bisa menciptakan produk ini. Nah, saya yakin bisa berkompetisi, saya bisa yakin bisa bersaing ya dengan perusahaan yang lain, dengan merek yang lain pada produk yang sama itu karena saya memiliki kualitas yang terjamin begitu pada produk ataupun jasa yang dihasilkan begitu. Selain itu juga tingkat integrasi vertikalnya. Jadi bagaimana lingkup dari pihak-pihak internal yang ada pada perusahaan tersebut. Nih, jadi yang meyakinkan mengapa terbentuknya ataupun yang menjadi dasar mengapa tetap ada atau dibentuk yang namanya kelompok strategis, walaupun mereka menganggap bahwasanya itu merupakan sebuah persaingan dalam satu industri ataupun sektor yang sama, gitu rekan-rekan. Nah, Anda pun ya ketinggian penghalang untuk masuk itu berbeda untuk setiap kelompok. Nah, tetap saja bahwa saya kategori ataupun mungkin syarat-syarat khusus, karakteristik yang harus dimiliki sebuah perusahaan untuk bisa bergabung dalam kelompok strategis ini pun juga memiliki syarat-syarat yang berbeda, memiliki ketentuan yang berbeda tergantung pada kualitas ataupun cakupan pada setiap kelompok tersebut begitu. Nah, jika perusahaan berhasil nih memasuki sebuah kelompok anggota ya, maka dalam kelompok itu akan menjadi pesaing kuncinya. Nah, pasti ya, misalkan memasuki sebuah kelompok itu saja sudah sulit gitu. Nah, masuk ke dalam merek-merek atau produk-produk yang memang berkualitas tinggi, high quality begitu ya. Nah, namun ketika sudah masuk nih ke dalam sektor tersebut, ke dalam industri tersebut, ke dalam persaingan tersebut, mau tidak mau maka dia pun juga harus bisa bersaing pada kelompok tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan walaupun itu adalah dalam kelompok strategis, namun mereka sama-sama berlomba untuk bisa meng-create atau menghasilkan produk-produk yang handal dengan kualitas tertentu ya, yang masuk berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Jadi dalam cakupan kelompok strategis ini dengan menggunakan konsep yang sama, strategi yang sama, namun mereka sama-sama bersaing nih dalam dunia ataupun di pasar konsumen. Oke, selanjutnya ya masuk ke dalam tujuan. Nah, kira-kira nih bagaimana ataupun tujuannya apa yang ingin diharapkan dari para pesaing itu. Nah, setelah perusahaan itu mengidentifikasi pesaing ya, mereka memahami siapa itu pesaing, kemudian bisa menentukan siapa saja sih sebenarnya pesaing pada sektor yang sama ini gitu. Dari pesaing utamanya dan juga strategi mereka, maka perusahaan itu harus bisa menganalisis tujuan dari pesaing. Nah, tadi ya setelah mendefinisikan, kemudian mengetahui atau mengidentifikasi strategi dari pesaing, maka selanjutnya harus paham pula tentang tujuan dari masing-masing pesaing tersebut ataupun dari masing-masing kompetitor di industri ataupun sektor yang sama. Nah, adapun beberapa faktor ya yang membentuk tujuan pesaing ialah dari ukuran ya, kemudian sejarah ataupun profil dari perusahaan, kemudian bagaimana dari tingkat manajemennya ya,
saat ini ataupun mungkin di masa yang akan datang gitu, dan juga situasi keuangan. Di antara faktor-faktor yang menentukan tujuan dari pesaing ini adalah dilihat dari ukuran-ukuran dari perusahaan itu, Kak. Mengapa mereka mampu untuk bersaing di kelompok yang sama, di industri yang sama, sektor yang sama? Karena mereka yakin, oh saya memiliki ukuran perusahaan ataupun modal yang begitu besar nih, yang nantinya saya akan bisa bersaing nih di sektor yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mungkin yang lain dari segi profilnya ataupun sejarahnya, oh sudah memiliki, perusahaan kita ini sudah memiliki historis yang sangat panjang gitu ya, memiliki historis dengan kekuatan dan juga ini ya, produk-produk yang dihasilkan itu sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, maka kita pun bisa nih bersaing di kelompok ini. Nah, kemudian yang lainnya dari tingkat manajemennya. Manajemen perusahaan diyakini bahwasanya sudah handal, nah sudah bisa untuk mengelola perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, nah dan lain sebagainya. Pastinya dari segi keuangan pun juga di sini akan dipertimbangkan dengan baik bagi masing-masing perusahaan untuk bisa memasuki suatu kelompok strategis tertentu gitu. Nah, di mana ya jika pesaing itu merupakan divisi dari perusahaan yang lebih besar ya, penting untuk mengetahui apakah perusahaan untuk menjalankannya ini untuk pertumbuhan laba atau memerahnya. Jadi pasti harus kita pahami nih sebagai suatu perusahaan yang akan menciptakan produk. Dalam mengidentifikasi tujuan dari pesaing ini, kita harus tahu nih antara apakah pesaing ini untuk menghasilkan produk ini tujuannya untuk menghasilkan laba atau keuntungan, ataukah hanya memerah saja. Maksudnya memerah di sini apa? Yakni adalah mereka menciptakan produk itu ataukah menentukan harga itu seakan-akan untuk menyaingi perusahaan kita gitu. Misalkan pertama yakni adalah menaikkan harga terlebih dahulu ya, menaikkan harga ataukah mungkin menciptakan produk yang banyak gitu ya dengan harga yang lebih rendah ya kan. Nah, itu adalah termasuk strategi-strategi dalam upaya agar bisa untuk mengalihkan para konsumen di perusahaan yang lain itu pada perusahaan tersebut. Nah, mana kira-kira dari strategi ataupun tujuan dari kompetitor ini ataukah dari pesaing kita ini, apakah mereka bertujuan menciptakan produk itu untuk mendapatkan laba saja, ataukah mereka hanya untuk strategi untuk memerah, ataukah untuk menyaingi pesaing-pesaing yang lainnya gitu. Nah, kemudian perusahaan harus mengamati ya tentang rencana dari ekspansi pesaing tersebut. Nah, dari setelah tahu nih tujuannya, oh kira-kira nih tujuan yang dilakukan dari perusahaan itu apa? Nah, tujuannya mereka ingin dapat laba. Oh, berarti kita pun bisa bersaing nih. Nah, dengan persaingan yang kompetitif ataukah dengan persaingan yang profesional ya, sama-sama untuk menghasilkan laba begitu. Kemudian yang lainnya juga kita harus tahu, nah mereka apakah dalam jangka dekat ini akan melakukan ekspansi atau perluasan pasar dan lain sebagainya. Jadi tujuan-tujuan spesifik dari apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing atau kompetitor itu pun kita harus peka. Nah, sebagai perusahaan yang menciptakan produk yang sama di kelompok strategis yang sama atau di sektor dan industri yang sama, harus bisa memahami apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian yang lainnya yakni adalah juga harus memahami terkait dengan kekuatan dan kelemahan pesaing tersebut ya, di mana perusahaan ini harus bisa mengumpulkan ya informasi secara detail gitu perihal semua kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Nah, mengapa demikian? Dengan kekuatan yang mereka miliki, maka kita pun juga harus bisa menghadapi kekuatan tersebut. Jika memang ditemukan kelemahan, informasi terkait dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pesaing tersebut, maka kita pun juga bisa menjadi peluang ya untuk bisa menciptakan atau melengkapi dari kelemahan yang ada. Jadi kita dari informasi-informasi yang ditemukan, kita bisa mengambil peluang ataupun celah-celah mana yang akan bisa kita adopsi ataupun kita
bisa ambil celah di situ untuk melakukan tindak lanjut dan juga menganalisa tentang bagaimana pasar yang akan kita sasar. Nah, ini diantaranya rekan-rekan. Nah, setelah mengidentifikasi, kita harus paham betul siapa pesaing kita ya di kelompok strategis yang sama atau di industri dan sektor yang sama. Kemudian kita bisa menganalisa pesaing, yakni dengan mengetahui strategi dari pesaing, kemudian tujuan dari pesaing, nah kemudian juga kekuatan dan kelemahan mereka begitu. Adapun ya beberapa unsur penting dalam menganalisis pesaing ini adalah yakni perusahaan yang menghasilkan pangsa pikiran dan juga pangsa hati ya yang stabil pasti akan menghasilkan pangsa pasar dan juga profitabilitas ya. Untuk meningkatkan pangsa pasar juga banyak perusahaan menentukan tolak ukur pesaing mereka yang paling sukses ya, dan juga perusahaan kelas dunia lainnya. Nah, jadi beberapa unsur penting ini ya dalam menganalisis pesaing apa saja, di antaranya yakni ada 3 hal ya. Dalam menganalisis pesaing, pertama harus paham tentang pangsa pasar. Nah, apa sih pangsa pasar itu? Siapa yang menjadi pangsa pasar kita? Nah, yakni pangsa pasar adalah pangsa pasar sasaran pesaing. Nah, siapa yang akan menjadi tujuan atau siapa sajakah yang menjadi pusat fokus perhatian dari pesaing kita? Nah, itulah yang disebut sebagai pangsa pasar. Kemudian selanjutnya yakni adalah pangsa pikiran. Nah, yakni persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing ya dalam suatu industri berdasarkan pikiran pertama kali. Nah, kira-kira nih, nah ketika konsumen ya itu menyebutkan suatu produk atau suatu merek, itu siapa yang akan disebut? Siapa yang ada dalam benak pikiran mereka? Itu disebut sebagai pangsa pikiran. Kemudian selanjutnya yakni ada juga pangsa hati. Nah, yakni adalah persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam suatu industri ya berdasarkan kesukaan dalam membeli suatu produk. Ketika disuruh menyebutkan atau diminta untuk menyebutkan produk apa yang kalian sukai, merek apa yang kalian sukai. Nah, ketika di situ tersebut satu nama yakni nama pesaing, itulah yang menjadi pesaing utama kita. Nah, jadi unsur penting ya dalam menganalisis pesaing ini yakni tentang 3 hal ya. Yang pertama pangsa pasar ya, siapa yang menjadi sasaran utama, fokus untuk sasaran utama dari pesaing. Nah, kemudian yang kedua pangsa pikiran, siapa sih pesaing kita yang bisa memasuki pikiran pada masing-masing konsumen itu. Ketika mereka diminta untuk menyebutkan salah satu produk ataupun merek, nah mereka akan menyebutkan A atau B. Oh, itulah berarti yang menjadi pesaing kita. Kemudian yang ketiga yakni pangsa hati. Nah, siapa yang menjadi prioritas ya atau yang menjadi keandalan yang mereka sukai pada setiap ataupun pada masing-masing produk ataupun merek. Nah, itu yang disebut sebagai pangsa hati. Nah, jadi 3 ini ya kita bisa mengidentifikasi, menganalisis tentang siapa pesaing-pesaing kita, yakni dari 3 hal: pangsa pasar, pangsa pikiran, dan juga pangsa hati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya perusahaan yang menghasilkan pangsa pikiran dan pangsa hati yang stabil pasti akan menghasilkan pangsa pasar dan profitabilitas. Jadi harus tahu ya, harus memahami betul tentang siapa sebenarnya yang ada di hati ataupun pikiran para konsumen ini, maka kita pun juga harus mengetahui kelebihan ataupun kelemahan mereka. Kemudian untuk meningkatkan pangsa pasar, itu banyak perusahaan yang menentukan tolak ukur pesaing mereka yang paling sukses dan juga perusahaan kelas dunia lainnya. Pasti ya, yang kita menjadi acuan ataupun yang menjadi acuan utama itu kan biasanya kita mencari itu adalah pesaing yang memang paling utama nih. Kenapa sih konsumen itu mereka mau membeli produk ini? Nah, kenapa mereka mau membelinya? Kenapa mereka mau mengkonsumsinya? Apa manfaat yang mereka dapatkan? Pasti ya, yang kita cari itu adalah pesaing utama. Untuk pesaing yang kecil-kecil ya tidak perlu, gitu kan? Nah, karena itu mungkin hanya menjadi pesaing sementara. Namun pesaing utama mungkin itu hanya menjadi pesaing sementara ya tadi untuk pesaing-pesaing yang kecil.
Adapun untuk pesaing utama ini pasti dia akan selalu menjadi prioritas gitu ya, akan selalu menjadi hal yang diprioritaskan bagi para pelanggan, sehingga mereka fokus nih, oh tentang apa produk yang mereka sukai, tentang apa produk yang mereka anggap itu adalah bermanfaat ataupun memiliki kualitas yang baik. Nah, apa itu diantaranya kualifikasi ataupun faktor-faktor yang menjadikan nih pesaing itu lebih unggul dibandingkan dengan produk yang kita hasilkan, ataukah beberapa kualifikasi yang telah kita hasilkan ini, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian diantaranya strategi kompetitif bagi pemimpin pasar itu apa saja? Nah, diantaranya 3 hal ya, tentang bagaimana strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Yang pertama adalah memperluas total pasar. Nah, strateginya ya agar kita bisa menjadi market leader ya, yakni pemimpin pasar di entah itu di kelompok strategis ya, di antara banyaknya pesaing ataupun kompetitor yang ada untuk menghasilkan produk yang sama, yakni adalah caranya yang pertama dengan memperluas total pasar, di mana pemimpin pasar ini ya harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak pengguna dari pelanggan lama. Nah, harus bisa memilih nih mana yang akan menjadi fokus tujuan kita gitu. Nah, apakah kita ingin mencari pelanggan baru saja ataukah kita akan mempertahankan pelanggan baru? Nah, jadi mana yang akan kita prioritaskan? Nah, dalam menentukan atau untuk memperluas total pasar itu diantaranya karena berkaitan dengan pesaingnya, mungkin kita merasa bahwasanya produk kita ini tidak bisa mengungguli produk pesaing, misalkan seperti itu. Maka strategi kita untuk bisa menjadi market leader ataupun pemimpin pasar, yakni memilih diantaranya ini ya 2 hal ya, mana yang akan menjadi prioritas, apakah mencari pelanggan baru ataukah kita mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, itu yang harus bisa diidentifikasi juga gitu ya, mana yang menjadi prioritas atas hal tersebut. Kemudian yang kedua yakni adalah dengan mempertahankan pangsa pasar. Yang pertama yakni memperluasnya ya, yang kedua yakni mempertahankan pangsa pasar yang telah ada. Di mana pemimpin ini harus memimpin industri dengan inovasi yang berkelanjutan ya, yakni dengan mengembangkan produk baru dan layanan pelanggan, efektivitas distribusi dan penurunan biaya. Nah, untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah ada, untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan lama kita, maka mau tidak mau ya, perusahaan itu pun juga harus bisa menghasilkan yakni produk-produk yang handal yang mungkin bisa kita tingkatkan dari segi inovasinya ya kan, kemudian bisa kita tingkatkan dari segi kualitasnya ya kan, kemudian dari yang lainnya mungkin dari segi harganya kah, atau mungkin dari segi dananya ya, bagaimana kita bisa menurunkan ataupun kita bisa meningkatkan efisiensi dari segi-segi biaya operasionalnya. Itu diantaranya tentang bagaimana mempertahankan pangsa pasar yang ada untuk menghadapi pesaing. Kemudian yang ketiga yakni adalah dengan memperluas pangsa pasar. Nah, diantaranya ada pun faktor-faktor ya yang perlu dipertimbangkan dalam memperluas pangsa pasar itu bagaimana. Ya, setelah tadi mungkin kita memilih mempertahankan pangsa pasar saja. Ternyata dilihat bahwa saya di sini kita memiliki kelebihan ya, ataupun kita memiliki keunggulan yang bisa kita tingkatkan dari segi inovasi produk, maka kita bisa nih untuk memperluas pangsa pasar ya. Nah, faktor-faktor sebelum kita melaksanakan ataupun sebelum kita mengambil langkah dalam memperluas pangsa pasar ini apa? Di antaranya yang perlu kita perhatikan adalah pertama yakni kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust ya. Nah, apakah kita bisa nih untuk menciptakan kepercayaan bagi konsumen? Apa kira-kira yang bisa kita bisa ciptakan untuk kehandalan produk kita, kualitas kita, sehingga para konsumen ini bisa percaya. Kemudian biaya ekonomi. Nah, apakah biaya-biaya dalam produksi itu bisa kita sesuaikan? Apakah biaya dalam akomodasi itu bisa kita sesuaikan dalam biaya produksi dan lain sebagainya? Kemudian diantaranya yang ketiga adalah dengan melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Nah, jangan sampai nih dari segi
ini ya, dari segi pemasaran ataupun strategi pemasaran secara umum ini salah dalam mengambil langkah untuk memperluas pangsa pasar. Kemudian yang keempat, faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan juga kualitas anggaran. Nah, perlu dipertimbangkan, jadi diantaranya jangan sampai dalam dalam memperluas ataupun dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar itu kita hanya sekedar memprovokasi saja, tetapi munculnya kepercayaan itu memang dari diri para konsumen sendiri. Kemudian biaya-biayanya pun juga harus dipertimbangkan, kemudian juga jangan sampai salah dalam strategi pemasaran, dan juga pastinya kita harus melihat kualitas yang akan kita ciptakan dari produk tersebut. Jadi ini rekan-rekan sekalian diantaranya beberapa strategi kompetitif yang bisa kita adopsi, yang bisa kita laksanakan begitu dalam upaya untuk menjadikan perusahaan kita ini menjadi pemimpin pasar ataupun menjadi market leader di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat, terutama dalam dunia bisnis saat ini, begitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya pesaing itu tidak hanya ditemukan satu ataupun dua saja, tidak, bahkan lebih dari itu ya. Dan kita pun juga bisa menghadapi pesaing itu dengan beberapa hal yang harus dilaksanakan, yakni tadi ya, dari segi strategi dahulu kita harus paham strategi pesaing, kemudian tujuan dari para pesaing itu, mengapa mereka menciptakan produk dan juga jasa yang sama, mengapa mereka masuk ke dalam kelompok strategis yang sama, di industri yang sama ataupun di sektor yang sama, apa kelebihan dan juga kelemahan mereka sehingga mereka mau menjadi pesaing kita ataupun mereka mau menjadi salah satu kelompok yang masuk dalam industri dan juga sektor yang sama. Di antaranya ketika kita sudah mengetahui hal itu, maka kita bisa mengambil langkah selanjutnya dengan melaksanakan beberapa strategi kompetitif agar kita bisa bersaing dengan para pesaing tersebut dan juga kita bisa menjadi market leader ataupun pemimpin pasar, yakni dengan memperluas total pasarkah ataukah mempertahankan pangsa pasar, dan juga bisa dengan memperluas pangsa pasar. Begitu rekan-rekan. Kemudian selanjutnya ya, terkait dengan orientasi bisnis pada pesaing dan pelanggan. Nah, setelah kita tahu tadi, paham siapa pesaing kita, bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisa pesaing ya, yakni dengan menentukan beberapa strategi untuk menghadapi para pesaing itu, di mana unsur-unsur biasanya dalam persaingan itu tadi ada 3 ya. Nah, yakni ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, kemudian beberapa strategi agar kita bisa bersaing itu ada 3 pula upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi market leader. Nah, maka selanjutnya di sini yang perlu kita tentukan di akhirnya adalah apakah perusahaan kita ini akan berorientasi pada pesaing ataukah kita tetap berorientasi pada pelanggan. Nah, mungkin jika dilihat tadi dari awal, mengapa harus bisa menganalisa pesaing, apakah yang kita pikirkan itu fokus utama hanya pada pesaing? Nah, ini kembali lagi pada orientasi atau kebijakan yang diterapkan bagi perusahaan. Nah, apa perbedaannya antara perusahaan yang berorientasi pada pesaing dan juga perusahaan yang berorientasi pada pelanggan? Di antaranya ya, untuk perusahaan atau organisasi yang berorientasi bisnis pada pesaing ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan bagi mereka. Nah, setelah tadi ya, harus apakah semua perusahaan itu harus memikirkan ataukah bisa menganalisa para pesaing yang ada. Nah, berarti itu bisa dikatakan bahwasanya perusahaan itu berorientasi ataupun fokus pada pesaing yang ada. Di antara kelebihannya yakni adalah perusahaan melatih pemasarnya, yakni agar selalu waspada ya, mengamati kelemahan pesaingnya dan juga posisinya sendiri. Nah, posisi saat ini di mana dibandingkan dengan para pesaing yang ada pada suatu industri ataupun sektor tertentu, terutama di kelompok strategis yang sama. Nah, jadi harus tetap waspada siapa saja pesaing kita, apa yang langkah-langkah mereka lakukan untuk bisa menandingi produk yang kita hasilkan. Di antara kelebihannya itu, jadi melatih para pemasar ataupun melatih para karyawan internal yang ada pada perusahaan untuk senantiasa
bisa berjaga-jaga dan juga waspada tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh para pesaing. Selanjutnya, namun ya, bagi perusahaan yang fokus pada pesaing ini, dari kelebihan yang mereka miliki itu ternyata ada beberapa kekurangan pun yang memang tidak bisa dipungkiri itu akan muncul begitu. Di antaranya apa? Yakni adalah perusahaan menentukan ya gerakannya berdasarkan gerakan pesaing. Nah, ketika pesaing itu bergerak ya, mereka misalkan menciptakan produk baru, menciptakan inovasi baru, menentukan harga yang lebih rendah. Jadi dengan strategi-strategi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan pesaing, mau tidak mau ya, perusahaan pasti akan selalu mengikuti nih. Nah, mereka menaikkan harga. Nah, kita pun juga bisa nih melakukan strategi yang sama. Mereka menurunkan harga. Nah, kita juga harus bisa mengikuti. Mereka menciptakan produk baru. Kita juga harus mengikuti. Jadi, seakan-akan hanya mengikuti gerakan-gerakan dari pesaing saja, begitu. Kemudian yang lain, yakni adalah perusahaan tidak bergerak menuju tujuannya sendiri karena terlalu fokus ya melihat apa yang dilakukan, gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh pesaing, sehingga kurang begitu fokus tujuan apa yang ingin kita dapatkan. Nah, perusahaan hanya terlalu fokus nih tentang tujuan pesaing. Mereka ingin mendapatkan laba. Mereka menciptakan produk ini untuk melemahkan produk kita. Nah, hanya fokus pada tujuan pesaing, sedangkan tujuan sendiri itu terkadang terabaikan gitu. Kemudian yang lain yakni adalah perusahaan tidak tahu di mana ia akan berakhir karena ya terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan oleh pesaing, karena yang dilihat adalah orang lain ya, ibaratnya ya. Kita selalu memandang apa kelebihan dan kekurangan dari pesaing tetapi tidak fokus pada diri kita sendiri. Nah, itu ibaratnya adalah jika terlalu berorientasi pada pesaing begitu ya. Bagi perusahaan memang diperlukan ya untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan menganalisa pesaing-pesaing yang ada agar kita bisa tetap survive ya, bertahan di lingkungan bisnis yang ada, terutama di lingkungan bisnis yang sangat kompetitif ya, dengan produk yang dihasilkan yang sama di industri atau di sektor yang sama. Namun ya, jika terlalu berorientasi ataukah terlalu fokus pada apa hal-hal yang dilakukan oleh pesaing, itu pun juga akan bisa menimbulkan beberapa kelemahan ataupun hal-hal yang negatif bagi perusahaan. Oke, selanjutnya ya. Nah, jika tadi berorientasi pada pesaing, nah sekarang yakni berorientasi pada pelanggan. Nah, apa yang bisa dihasilkan bagi perusahaan yang berorientasi ataupun fokus pada pelanggan ini, yakni adalah perusahaan yang berpusat pada pelanggan ya, berada dalam posisi yang lebih baik. Nah, untuk mengidentifikasi peluang baru dan juga menetapkan suatu arah yang menjanjikan ya, pengiriman laba jangka panjang. Nah, biasanya mungkin nanti akan kita bahas juga terkait dengan hubungan pelanggan untuk menciptakan ini ya, keberlanjutan begitu. Nah, adanya kepuasan, loyalitas nilai pelanggan dan lain sebagainya di pertemuan yang lainnya begitu ya. Nah, namun di sini perlu kita pahami bahwasanya ternyata dibandingkan dengan berfokus atau berorientasi pada pesaing, untuk fokus bisnis pada pelanggan ini ternyata bisa diupayakan untuk bisa menciptakan profitabilitas atau keuntungan untuk jangka panjang. Yang penting ketika kita fokus pada pelanggan ini tentang bagaimana berarti kita bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan lama kita dan juga justru bisa menghasilkan atau bisa menarik minat dari konsumen baru begitu. Nah, kemudian dengan mengamati ya kebutuhan pelanggan ini, maka perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan juga kebutuhan baru mana ya yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan juga tujuannya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu ternyata ketika berfokus ataupun berorientasi pada pelanggan itu, yang menjadi fokus utama adalah pelanggan ya. Mungkin perlu yang namanya kita melihat siapa saja pesaing, namun tidak perlu yang namanya kita harus benar-benar ini ya fokus, harus mengamati, mengikuti gerak-geriknya, itu tidak perlu. Nah, namun kita bisa mengambil sisi baiknya, yakni dengan
berfokus pada pelanggan, maka kita fokus pada tujuan yang kita harapkan. Nah, apakah ingin mendapatkan fokus utamanya, apakah ingin mendapatkan laba, ataukah ingin menciptakan produk yang menghasilkan, yang berkualitas dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya rekan-rekan sekalian. Nah, manakah sebagai seorang pemasar atau sebagai pengamat dari perusahaan, ataukah ketika nanti rekan-rekan sekalian membuat bisnis ini, mana yang akan menjadi fokus utama dalam bisnis tersebut? Apakah berorientasi pada pesaing, yaitu berfokus pada pesaing, ataukah berfokus pada pelanggan? Namun ya, walaupun berorientasi pada pelanggan, tetap kita harus bisa menganalisa pesaing. Namun jangan sampai berlebihan, kita harus senantiasa ya ikut gerak-geriknya, ataukah selalu mengikuti permainan dari pesaing. Itu tidak begitu diinginkan. Jadi tetap fokus pada analisa pesaing-pesaing yang ada, namun tidak perlu kita mengikuti gerak-gerik ataupun langkah yang dilakukan oleh pesaing, karena nantinya akan bisa menimbulkan efek-efek yang negatif dalam proses produktivitas ataupun di pasar konsumen ya, untuk menciptakan produk-produk yang handal. Begitu rekan-rekan sekalian, ini yang terkait dengan pembahasan kita, yakni tentang bagaimana menganalisis pesaing-pesaing yang ada, terutama dalam suatu industri ataukah dalam satu sektor yang sama. Pasti ditemukan yang namanya kompetitor atau pesaing. Begitu rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya pada pertemuan kali ini, yaitu kita laksanakan kuis ya. Pastikan sebelum mengerjakan kuis ini ataupun sebelum memulai ini ya, saudara sekalian sudah memahami materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Harapannya ya, rekan-rekan sekalian sudah menyimak materi yang ada ini sebelum mengerjakan kuis yang tersedia. Adapun kuis ini ya berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 4 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 10 menit yang tersedia di siakat ini. Jadi setelah menyimak materi ini, silahkan mengerjakan kuis yang tersedia. Hanya 4 soal saja, jadi pastinya mudah ya, hanya 4 soal saja. Silahkan dikerjakan dalam waktu ataupun durasi pengerjaan, yakni adalah 10 menit. Pastinya soal tersebut berkaitan dengan topik yang kita bahas pada pertemuan ini, maka alangkah baiknya rekan-rekan sekalian harus memahami betul tentang apa materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Setelah rekan-rekan sekalian menyimak dari materi apa yang saya sampaikan tentang bagaimana menganalisis pesaing ini, harapannya rekan-rekan sekalian bisa memahami betul tentang bagaimana bisa menganalisis pesaing, namun harus juga dibandingkan apakah perusahaan tersebut ataukah perusahaan yang kita miliki saat ini ya, sebagai seorang pemasar ataukah sebagai pemilik suatu perusahaan, apakah akan berorientasi pada pesaing ataukah berorientasi pada pelanggan. Harapannya antara keduanya pun juga harus bisa seimbang ataupun balance ya, tidak begitu terpaku pada pesaing saja, namun kita pun juga harus bisa fokus pada pelanggan-pelanggan yang ada gitu. Karena ya, untuk menciptakan keuntungan jangka panjang itu kita tidak bisa hanya fokus pada pesaing-pesaing yang ada pada industri kita atau sektor kita, namun kita pun juga tetap harus memprioritaskan fokus kita. Tujuan utama kita adalah untuk bisa menciptakan pelanggan yang setia ya, yang mereka bisa menjadi penikmat ataupun bisa merasa terlayani dari produk-produk ataupun layanan yang kita hasilkan. Mungkin ini rekan-rekan sekalian dari apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa paham betul tentang apa materi yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.